Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Dr. Iputu Gede Diatmike SE, MSI Akasi CPA selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi sektor publik di program studi S2 Akuntansi Uniksa. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 5 yang terdiri atas saya sendiri, Komang Dandi Andriadi, dan rekan saya, Komang Trias Rawan, akan memaparkan materi tentang siklus pencatatan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan sektor publik di Indonesia. Materi pertama akan dibawakan oleh rekan saya, Komang Trias Rawan. Untuk waktu saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pertama-tama saya akan memaparkan mengenai pendahuluan. Bahwa pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan pembahasan, dan manfaat pembahasan. Saya mulai dengan latar belakang. Bahwa akuntansi sektor publik merupakan penerapan cara-cara melayani publik atau masyarakat luas di sebuah lembaga pemerintah. Menurut Halim tahun 2002, akuntansi sektor publik merupakan sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah, guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan. Laporan keuangan sektor publik memiliki fungsi dan peran yang sangat penting, sehingga laporan keuangan sektor publik harus mengikuti ketentuan yang berlaku, termasuk dalam siklus akuntansi yang menjadi proses sebelum dihasilkannya laporan keuangan sektor publik. Laporan keuangan menunjukkan produktivitas kinerja dan efektivitas suatu organisasi, digunakan sebagai tolak ukur suatu kegiatan, peningkatan realisasi dalam pencapaian target pendapatan yang diperoleh, realisasi pembelanjaan, serta realisasi pembiayaan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis akan memaparkan siklus akuntansi dan pelaporan keuangan sektor publik, khususnya di Indonesia, melalui sebuah makalah yang berjudul Siklus Pencatatan, Penilaian, Penyajian, dan Pengungkapan Laporan Keuangan Sektor Publik di Indonesia. Kemudian rumusan masalahnya, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut. Ada dua, yang pertama itulah bagaimanakah siklus akuntansi keuangan sektor publik di Indonesia, yang kedua bagaimanakah teknik pelaporan keuangan sektor publik di Indonesia. Kemudian tujuan penulisannya selaras dengan rumusan masalah. Kemudian manfaat pembahasannya, yang pertama itu manfaat bagi penulis, dan yang kedua adalah manfaat bagi pembaca. Kemudian dilanjutkan pada bagian pembahasan, yaitu pembahasan yang pertama mengenai siklus akuntansi keuangan sektor publik di Indonesia. Menurut Bastian tahun 2010, siklus akuntansi keuangan sektor publik terdiri dari tahapan-tahapan sebagai berikut. Ada 6 tahapan. Yang pertama itulah transaksi, yang kedua analisis bukti transaksi, yang ketiga mencatat bukti transaksi, yang keempat mengelompokkan dan membesarkan data yang dicatat atau posting, yang kelima kertas kerja, dan yang keenam adalah penerbitan laporan dan catatannya. Transaksi merupakan persetujuan jual beli antara suatu pihak dengan pihak lain. Dalam hal ini adalah transaksi antara organisasi sektor publik dengan pihak lainnya. Transaksi-transaksi yang terjadi inilah yang nantinya akan dilaporkan dalam laporan keuangan organisasi. Nah, selanjutnya analisis bukti transaksi. Dalam setiap transaksi selalu disertai dengan bukti pendukung yang berisi informasi tentang kegiatan transaksi tersebut. Dari bukti transaksi inilah kemudian dianalisis dan digunakan dasar dalam pencatatan. Kemudian dilanjutkan dengan mencatat data transaksi. Dari analisis bukti transaksi akan dilakukan pencatatan atas transaksi yang telah terjadi. Pencatatan data transaksi dilakukan oleh bendahara dalam jurnal. Kemudian Majid tahun 2019 menyebutkan bahwa sistem pencatatan di dalam akuntansi terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah single entry, yang kedua adalah double entry, yang ketiga adalah triple entry. Yang pertama single entry. Merupakan sistem pencatatan yang sering disebut juga dengan tata buku tunggal atau tata buku. Pada sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya 1 kali. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan, dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran. Kemudian, sistem pencatatan double entry, atau juga disebut dengan tata buku berpasangan. Adalah sistem pencatatan di mana transaksi ekonomi dicatat 2 kali.
Oleh karena itu, pada sistem pencatatan double entry terbagi dua sisi, yaitu sisi debit dan sisi kredit. Selanjutnya yaitu sistem pencatatan triple entry, adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan double entry ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Dan dilanjutkan dengan pengelompokan dan pengiktisaran data yang dicatat atau posting. Dalam buku besar terdapat daftar nama kelompok akun yang ada pada suatu organisasi. Berdasarkan nama akun yang ada, catatan atas transaksi tersebut dikelompokkan sesuai dengan namanya masing-masing. Inilah yang disebut dengan posting. Kemudian penerbitan laporan dan catatannya. Selama satu periode akuntansi, transaksi dicatat dan dikelompokkan ke dalam buku besar, dan kemudian berdasarkan catatan tersebut, dibuatlah laporan keuangan yang akan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan sektor publik yang telah disusun tersebut kemudian dianalisis untuk dinilai kebenaran dan reliabilitasnya. Kemudian lanjutkan dengan teknik pelaporan keuangan sektor publik di Indonesia. Berdasarkan tahapan dalam siklus akuntansi keuangan sektor publik, teknik pelaporan keuangan sektor publik terdiri dari 3 tahapan, yaitu tahapan pencatatan, tahapan pengiktisaran, dan tahap pelaporan. Pada tahap pencatatan, tahapan pencatatan ini terdiri dari beberapa tahapan-tahapan kegiatan. Yang diantaranya, yang pertama kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk bukti transaksi dan bukti pencatatan. Yang kedua, kegiatan pencatatan bukti transaksi dalam buku harian atau jurnal. Jurnal itu merupakan suatu media atau metode yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan. Dalam jurnal, transaksi keuangan yang pertama kalinya diklasifikasikan sesuai dengan format yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Kemudian selanjutnya memindah bukukan atau posting dari jurnal berdasarkan kelompok atau jenisnya ke dalam buku besar. Buku besar atau ledger adalah buku yang berisi kumpulan akun atau perkiraan atau account. Akun-akun tersebut digunakan untuk mencatat secara terpisah aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Dengan demikian, akun merupakan kumpulan informasi dalam suatu sistem akuntansi. Buku besar terbagi menjadi buku besar umum dan buku besar pembantu. Sistem buku besar umum menampilkan proses transaksi untuk buku besar umum dan siklus akuntansi keuangan sektor publik. Kemudian buku besar pembantu digunakan untuk mencatat rincian akun tertentu yang ada pada buku besar umum. Kemudian akun buku besar umum yang rinciannya dicatat dalam akun buku besar pembantu disebut dengan akun pengendali atau controlling account. Sedangkan akun-akun yang merinci akun pengendali disebut akun pembantu atau subsidiary account. Dua buku besar pembantu yang umum adalah buku besar pembantu utang dan buku besar pembantu piutang. Untuk organisasi sektor publik, setiap akun bisa atau perlu dibuatkan buku besar pembantu karena mengingat luasnya akun-akun setiap entitas sektor publik khususnya. Kemudian disajikan juga pada tabel 2.2 contoh bentuk buku besar yang paling sederhana. Di sana ada nama akun, kemudian nomor akun, ada tanggal, keterangan, referensi, dan jumlah transaksi. Kemudian dilanjutkan dengan aturan debit kredit. Aturan debit kredit akan digunakan dalam pencatatan transaksi, yaitu yang digunakan untuk mencatat perubahan aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan biaya dalam akun-akun yang bersangkutan. Persamaan yang digunakan dalam persamaan akuntansi berkaitan dengan debit kredit ini adalah aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas ditambah pendapatan dikurang biaya, atau aktiva ditambah biaya sama dengan kewajiban ditambah ekuitas ditambah pendapatan. Semua akun aktiva dan biaya jika bertambah akan dicatat di sebelah kiri atau debit. Jika berkurang akan dicatat di sebelah kanan atau kredit. Sedangkan kewajiban, ekuitas, dan pendapatan jika bertambah akan dicatat di sebelah kredit dan jika berkurang akan dicatat sebelah debit. Seperti gambar yang sudah disajikan di PowerPoint. Kemudian buku besar dan buku besar pembantu yang diperlukan untuk masing-masing akun. Bahwa ada beberapa akun seperti aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan biaya yang perlu dibuatkan buku besar dan buku besar pembantu. Kemudian berikut disajikan juga contoh pengisian dari buku besar. Di sana ada nama akun, misalnya itu adalah kas, kemudian
Di sampingnya itu ada nomor akun, khususnya nomor akun kas. Kemudian ada tanggal transaksi yang menunjukkan 20 Oktober tahun 2008. Kemudian ada ref atau referensi yang diisi dengan singkatan jurnal asal transaksi ini diposting. Bahwa referensi yang digunakan dalam makalah ini, yaitu dalam contoh ini adalah JU atau jurnal umum. Ini artinya bahwa transaksi yang berkaitan dengan kas ini diposting dari jurnal umum dengan jumlah transaksi sebesar 50 juta. Kemudian lanjut pada tahap pengiktisaran. Bahwa tahap pengiktisaran itu juga terdiri dari beberapa tahapan-tahapan, ya, tahapan-tahapan. Yang pertama itu penyusunan raca saldo atau trial balance berdasarkan akun buku besar. Raca saldo adalah suatu daftar yang memuat nama akun atau rekening beserta jumlah saldonya selama suatu periode tertentu. Nama akun beserta jumlahnya dalam raca saldo ini diambil dari buku besar. Pada setiap akhir periode tertentu, entitas atau organisasi sektor publik biasanya menyusun daftar saldo akun yang terdapat dalam buku besar yang disebut dengan raca saldo. Berikut juga disajikan contoh penyusunan raca saldo. Bagian pertamanya diisikan nama dinasnya, nama organisasinya. Di sini ada Dinas Pendapatan Daerah, kemudian raca saldo. Di sini ada tanggal transaksinya per 20 Oktober tahun 2008. Kemudian komponennya ada nama akun, saldo yang menunjukkan debit maupun kredit. Kemudian selanjutnya adalah pembuatan ayat jurnal penyesuaian. Prosedur penyesuaian merupakan prosedur untuk menyesuaikan akun-akun pada akhir periode yang belum menyajikan informasi yang paling up to date. Ayat jurnal penyesuaian dibuat pada akhir periode akuntansi untuk memastikan bahwa pendapatan dan biaya diakui pada periode yang tepat sesuai dengan prinsip-prinsip pengakuan pendapatan dan biaya. Pada dasarnya ada dua jenis penyesuaian. Yang pertama adalah penyesuaian berkaitan dengan transaksi yang sudah terjadi tapi belum dicatat. Kemudian yang kedua penyesuaian yang berkaitan dengan transaksi yang sudah dicatat di akun tapi saldonya masih harus dikoreksi untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Kemudian dilanjutkan dengan kertas kerja atau raca lajur atau disebut juga dengan worksheet. Agar penyusunan laporan keuangan dapat dilakukan dengan teliti, dibutuhkan alat bantu yaitu raca lajur. Raca lajur adalah kertas yang berisi kolom-kolom atau berlajur-lajur yang dirancang untuk menghimpun semua data akuntansi ketika entitas menyusun laporan keuangan dengan cara yang sistematis. Sifat raca lajur tidak formal dan bukan merupakan bagian dari catatan akuntansi. Karena raca lajur merupakan alat pembantu dalam penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya pembuatan ayat jurnal penutup atau closing entries. Setiap periode akuntansi dimulai dengan saldo akun nominal yang harus bersih atau sama dengan 0. Akun nominal itu dapat dibuat menjadi 0 dengan menutup akun-akun tersebut pada akhir periode. Prosedur penutupan akun diselenggarakan setelah pelaporan keuangan itu disusun. Instrumen akuntansi untuk menutup akun nominal adalah ayat jurnal penutup. Ayat jurnal penutup juga diposting ke akun-akun bersangkutan sehingga setelah diposting akun nominal akan bersaldo 0. Kemudian lanjutkan dengan pembuatan raca saldo setelah penutupan. Raca saldo setelah penutupan merupakan raca yang berisikan daftar akun real yang dibuat setelah dilakukan penutupan. Bahwa contoh pembuatan raca saldo setelah penutupan ini akan disajikan pada tahapan selanjutnya, yaitu pada tahapan pelaporan. Kemudian lanjutkan dengan pembuatan ayat jurnal pembalik. Perlu ditekankan apabila diperlukan setelah pembuatan raca saldo setelah penutupan dibuat ayat jurnal pembalik. Dalam artian ayat jurnal pembalik ini tidak diwajibkan untuk dilakukan. Jadi sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Gandhi. Untuk Gandhi, tempat dan waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu pada tahap pelaporan. Pada umumnya, unit kerja tidak menyelenggarakan akuntansi. Karena hal itu akan dilaksanakan oleh entitas pengendalinya. Contoh unit kerja organisasi adalah pemerintah daerah, anak cabang dari sebuah yayasan atau LSM, dan DPC dari sebuah partai politik. Sedangkan contoh entitas pengendali adalah pemerintah pusat, LSM tingkat pusat, yayasan tingkat pusat, dan DPP partai politik.
Kegiatan di unit kerja terbatas pada kegiatan yang menggunakan modal kerja entitas pengendalinya. Penggunaan modal kerja ini serupa dengan penggunaan dana kas kecil yang menggunakan sistem dana tetap. Jadi, untuk unit kerja, wajib mengumpulkan bukti-bukti tentang pemakaian modal kerja untuk selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada entitas pengendalinya. Saya berikan contoh, selama bulan Februari 2008, Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman melakukan beberapa transaksi berikut ini. Transaksi-transaksi ini sudah kami paparkan di paper, jadi Bapak Ibu bisa lihat lebih lanjut di papernya. Ini untuk laporan keuangan neraca untuk Pemkab Sleman dan Dinas Pendidikan. Nah, dari transaksi tersebut, Dinas Pendidikan akan mencatatnya pada ayat jurnal sebagai berikut. Pada tanggal 1, diterima SPMU untuk pembayaran gaji bulan itu sebesar 10 juta. Jurnalnya kas pada RK Pemkab Sleman sebesar 10 juta. RK itu adalah rekening koran Pemkab Sleman. Kemudian pada tanggal 2, melakukan pembayaran gaji pegawai sebesar 9.500.000. Jurnalnya biaya gaji pada kas. Kemudian pada tanggal 4 menerima SPMU untuk membeli ATK rutin sebesar 2.800.000. Jurnalnya kas pada RK Pemkab Sleman. Kemudian pada tanggal 5 Februari menerima surat perjanjian kontrak untuk membeli peralatan sekolah secara kredit sebesar 5 juta. Jurnalnya peralatan pada utang. Kemudian pada tanggal 10 menerima SPMU untuk pembelian gedung sebesar 300.000. Jurnalnya kas pada RK Pemkab Sleman. Kemudian pada tanggal 13 melakukan pembayaran kepada pemelihara gedung. Jadi jurnalnya biaya pembelian gedung pada kas sebesar 300.000. Kemudian pada tanggal 15 itu ada pembelian ATK rutinnya. Jadi jurnalnya persediaan pada kas. Kemudian di akhir bulan pada tanggal 28 Februari disusulkan aktiva tetap sebesar 4.500.000 sehingga jurnalnya adalah biaya penyusutan pada akumulasi penyusutan. Kemudian pada akhir periode, akhir bulan Februari, semua buku besar yang berisi akun biaya dan pendapatan, jika ada, harus dibuat menjadi 0 dengan ayat jurnal pembalik. Selanjutnya, surplus atau defisit yang akan diakui di jurnal sebagaimana yang tertampil pada slide, yaitu debit RK Pemkab Sleman sebesar 14.300.000 dan kredit surplus defisit 14.300.000. Kemudian ini ayat jurnal yang dibuat oleh Pemkab Sleman. Yang perlu saya garis bawahi bahwa Pemkab Sleman akan membuat jurnal saat Dinas Pendidikan mencatat atau menjurnal dengan menggunakan akun RK Pemkab Sleman. Jadi transaksi-transaksi yang tidak melibatkan akun RK Pemkab Sleman jadi itu tidak dijurnal. Ini merupakan laporan keuangan Dinas Pendidikan ya. Yang pertama adalah laporan kinerja keuangan. Pada kasus yang kami berikan, kebetulan Dinas Pendidikan tidak memperoleh pendapatan dan hanya ada pengeluaran biaya-biaya sehingga terjadi defisit sebesar 14.300.000 ya. Kemudian laporan perubahan modal kerja dari defisit 14.300.000 tersebut sehingga menyebabkan rekening koran Pemkab Slemannya menjadi turun dari yang mulanya 600.300.000 turun menjadi 599.100.000. Kemudian ini untuk laporan arus kas dan neracanya. Nah, ini untuk laporan keuangan neraca yang disusun oleh Pemkab Sleman. Kemudian lanjut ke bagian laporan konsolidasi organisasi. Dipandang dari segi ekonomi, entitas pengendali dan unit-unit kerjanya adalah satu kesatuan ekonomi. Sesuai dengan konsep kesatuan akuntansi, entitas pengendali wajib menyusun laporan keuangan konsolidasi atau laporan keuangan gabungan yang disebut juga dengan Consolidated Financial Statement yang mencakup kedua entitas tersebut. Adapun prosedur penyusunan laporan keuangan konsolidasi adalah yang pertama, membuat jurnal eliminasi
Yang kedua, membuat kertas kerja. Yang ketiga, membuat laporan keuangan konsolidasi. Ini adalah langkah yang pertama, yaitu membuat jurnal eliminasi. Tujuan membuat jurnal eliminasi adalah untuk menghilangkan saldo akun timbal balik dengan cara mendebet akun timbal balik yang bersaldo kredit dan mengkredit akun timbal balik yang bersaldo debit. Karena dibuat dalam rangka penyusunan laporan keuangan konsolidasi, jurnal eliminasi tidak boleh diposting. Jurnal eliminasi hanya akan dimasukkan ke dalam kertas kerja yang dibuat dalam rangka penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Eliminasi saldo rekening koran unit kerja entitas dan rekening koran entitas pengendalinya adalah sebagaimana tertampil pada jurnal yang sudah kami tampilkan di slide. Kemudian ini langkah kedua, yaitu membuat kertas kerja. Pada dasarnya, tujuan penyusunan kertas kerja adalah untuk mempermudah dan mempercepat penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Bahan yang diperlukan untuk membuat kertas kerja adalah yang pertama, laporan keuangan dari neraca saldo atau laporan keuangan entitas pengendali dan unit kerja organisasi. Kemudian, yang kedua, jurnal eliminasi. Sementara itu, prosedur untuk menyusun kertas kerja adalah yang pertama, memasukkan angka-angka dari neraca saldo atau laporan keuangan masing-masing entitas. Kemudian, memasukkan angka-angka dari jurnal eliminasi ke dalam akun debit kredit yang sesuai. Yang ketiga, menghitung angka-angka yang akan disajikan dalam laporan keuangan konsolidasi yang merupakan hasil kompilasi dari langkah A dan B. Ini merupakan template dari kertas kerja yang mungkin akan kita bisa gunakan untuk membuat atau membantu menyusun laporan konsolidasi dari organisasi sektor publik. Ini adalah template untuk laporan kinerja keuangan konsolidasi dan neraca konsolidasi. Contoh. Melanjutkan contoh sebelumnya, berikut adalah kertas kerja yang diperlukan untuk mempersiapkan laporan keuangan konsolidasi yang akan dibuat atau dilakukan oleh Pemkab Sleman. Namun sebelum membuat kertas kerja, kita memerlukan yang namanya jurnal eliminasi untuk menghilangkan rekening koran, yaitu jurnalnya RK Pemkab Sleman di debit 599.100.000 dan dikredit RK Dinas sebesar 599.100.000. Kemudian ini kertas kerja yang dapat kita buat berdasarkan contoh ilustrasi kasus yang tadi saya jelaskan. Untuk kolom neraca saldo kita bisa inputkan ini data-datanya dari laporan keuangan yang sudah saya tampilkan tadi. Kemudian kita masukkan jurnal eliminasi yang telah kita buat ke kolom jurnal eliminasi. Kemudian kita adjust atau sesuaikan surplus dan defisitnya sehingga kita dapat menghasilkan kolom neraca konsolidasi. Nah, ini tahap yang terakhir yaitu pembuatan laporan konsolidasi. Pada laporan arus kas konsolidasi, jumlah nominal kas pada dinas dimasukkan sebagai penambah pos arus kas dari aktivitas operasi. Sedangkan pos lain yaitu aktivitas investasi dan pembiayaan atau pendanaan tidak mengalami perubahan selama dinas tidak melakukan aktivitas investasi dan pembiayaan ke pihak lain. Jadi, pos arus kas dari aktivitas operasi akan tertera sebagai berikut. Kemudian ini untuk laporan kinerja keuangan konsolidasi dan neraca konsolidasi dari Pemkab Sleman sesuai dengan contoh kasus ilustrasi yang telah saya paparkan tadi. Baik, lanjut ke bagian yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan, siklus akuntansi keuangan sektor publik terdiri dari tahapan-tahapan yaitu yang pertama transaksi, yang kedua analisis bukti transaksi, yang ketiga, mencatat bukti transaksi atau jurnal. Yang keempat, mengkelompokkan dan mengiktisarkan data yang dicatat atau diposting. Yang kelima, kertas kerja. Yang keenam, penerbitan laporan dan catatannya. Kemudian saran. Selama penyusunan makalah ini, penulis hanya menyajikan secara umum materi siklus akuntansi keuangan sektor publik, khususnya di pemerintahan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan sumber buku yang kami peroleh.
Untuk itu, saran yang dapat diberikan yaitu pembaca dapat mencari informasi lebih lanjut melalui wawancara atau observasi dengan datang langsung ke organisasi sektor publik. Bentuk organisasi sektor publik yang dimaksud seperti pemerintah, baik pusat maupun daerah, partai politik, lembaga swadaya masyarakat, yayasan, tempat peribadatan, dan sebagainya. Selain itu, pembaca juga dapat memperdalam informasi melalui praktisi-praktisi yang telah berpengalaman di bidang akuntansi sektor publik. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika dalam penyampaiannya ada salah kata atau hal-hal yang kurang berkenan di hati. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.